الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wal mustaba wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimun wa shaimat, al-mu'takifun wa mu'takifat, asabani wa asabakumullah jami'an, sholihal a'mal. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayah hingga di waktu yang mulia, di waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga Rasulullah SAW sabdakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan dan juga kesehatan hingga akhirnya kita bisa menuntaskan Ramadan tahun ini secara optimal dan mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini akan kita lanjutkan kajian tematik Al-Quran. Sekarang atau kita akan bahas di antara kaidah Quran, kaidah Quraniyah. Ini saya ambil dari salah satu buku yang disusun oleh seorang ulama yang judulnya Khamsina Qaidah Quraniyah, 50 kaidah Quran. Nah, salah satunya ada di situ disebutkan kaidah la tansau al-fadla bainakum wala tansau al-fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Kaidah ini potongan dari ayat Quran ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 237. Lengkapnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansau al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar tersebut yang telah kamu tentukan, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memang ada ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih baik kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Cara khusus memang terkait dengan masalah keluarga ya, kalau terjadi perceraian di antara suami dan istri. Tapi kita tidak akan bahas seperti itu. Yang kita bahas adalah makna umumnya ya, dari kalimat la tansau al-fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ya, sesungguhnya kita pasti saling dimanfaatkan atau saling memanfaatkan ya.
dan kita memang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karenanya kalau dalam berinteraksi kita selalu mendapatkan sesuatu dari interaksi tersebut. Baik mungkin dari kita memberikan manfaat kepada orang lain, atau orang lain memberikan manfaat kepada kita. Nah, karenanya kalau ada seperti itu, jangan lupakan hal tersebut, sehingga akhirnya tidak ada sama sekali seakan-akan kebaikan dari orang tersebut, apalagi kalau terjadi pertikaian ya, atau juga perselisihan, sehingga tidak mau memandang kebaikan orang lain. Nah, kita coba mengupas dari kalimat ini, bahwa kalimat ini terdiri dari 4 suku kata ya. 4 suku kata ya. Pertama adalah huruf la. Ya. Huruf la itu berarti jangan ya, sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tansau ya, bermakna kalian lupa ya. Yang ketiga kata-kata al-fadla bisa bermakna kebaikan atau juga kelebihan. Dan terakhir adalah bainakum, di antara kalian. Ini kalau coba kita ambil satu persatu ya, sangat menarik memang diambil. Yang pertama adalah kalimat la ya. La itu yang berarti jangan. Ini menunjukkan pertama larangan yang bersifat makruh. Larangan yang bersifat makruh ya. Ada juga larangan yang bersifat haram ya. Nah, yang pertama misalkan bersifat makruh ya. Larangan berkumur-kumur saat puasa. Itu kan memang sebenarnya dilarang, tapi sebenarnya makruh gitu kan. Boleh juga dilakukan ya. Lebih baik memang kalau khawatir ada sesuatu yang masuk nanti tinggalkan ya. Yang kedua larangan makan bawang ya. Ya sebenarnya makruh saja ya. Ya sebenarnya bawangnya itu bukan bawang yang matang ya, tapi bawangnya mentah ya. Ya kalau ini kan Quran turun kepada orang Arab. Orang Arab itu sangat suka kalau makan bawang mentah ya. Kalau kita jarang yang suka ya. Sehingga kalau makan bawang itu baunya menyengat ya. Ya mungkin kalau dikiaskan juga dengan makan jengkol gitu, atau makan pete ya. Walaupun sebenarnya beda. Kalau makan pete dan jengkol itu di mulut doang baunya ya. Tapi kalau makan bawang sampai badannya ikut bau ya. Nanti kalau keluar keringat, maka keringat akan menjadi bau ya. Sehingga ya Rasulullah SAW ya dalam hadisnya melarang makan bawang ya. Tapi larangannya bukan haram, makruh hukumnya. Atau larangan minum sambil berdiri ya, bukan sambil ya, sambil berdiri ya. Bukan larangan ya, bukan sambal ya, salah ya. Ya. Jadi minum sambil berdiri itu tidak boleh ya. Tapi sebenarnya bukan berarti dilarang, bukan haram ya. Kan ada ayat hadis la yashrabana ahadukum qa'iman ya. Hendaklah di antara kalian minum jangan sambil berdiri ya. Bukan berarti haram ya. Nah ini yang terkait dengan larangan hukumannya makruh ya. Tapi ada juga larangan hukumnya haram ya. Misalkan ya, banyak ya ayat-ayat yang kita dapatkan larangan mendekati zina, la taqrabuz zina, itu haram ya. Bahkan jangan sampai melakukannya ya. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya ya. Ini disebutkan surat Al-Isra ya, ayat 32 disebutkan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Yang artinya perbuatan mendekati zina itu haram. Yang kedua larangan menghina orang lain. Al-Hujurat ayat 11 ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'u min nisa'in asa ay yakuna khairan minhunna. Mengejek, mencela, mencaci, menghina itu haram hukumnya. Tidak boleh ya kita ya, memperolok atau mengejek, menghina orang lain. Kalau terjadi maka dia berdosa. Yang ketiga larangan ghibah dan tajasus.
Ini kan bentuknya betul ya, huruf la itu kan la yaskor, la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ya. Jangan nguntit ya. Jangan nguntit atau ngintilin orang lain, mencari keburukan-keburukan orang lain ya, atau menceritakan keburukan-keburukan orang lain ya. Nggak boleh ya. Satu kali sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau saya menceritakan orang lain itu benar bagaimana?" Karena ada yang berdalih kan benar. Kata Nabi, kalaupun benar kamu gibah. Nggak boleh ya, menceritakan sesuatu tentang orang lain ya. Kecuali kalau ada maslahah yang penting, itu pun terbatas ya. Nggak boleh sampai akhirnya orang lain yang banyak mengetahui. Jangan gibah ya. Kalau nggak benar bagaimana? Kalau nggak benar berarti kamu sudah dusta, sudah gibah, dusta ya. Jadi kalau benar gibah, kalau dusta, kalau nggak benar berarti berdusta, dosanya double ya, 2 kali ya, sudah menggibah orang lain, nggak benar lagi. Nah itu larangan bentuknya haram ya. Lalu juga yang keempat, larangan membunuh orang tanpa alasan yang benar ya. Ya ini jelas ya, tentunya hukumnya larang, haram ya. Terus juga larangan iri ya, iri terhadap orang lain ya, karena orang lain punya kelebihan ya, atau Allah berikan harta yang berlimpah, hanya kita iri. Kecuali ada 2 yang Nabi SAW bolehkan iri, yang tentunya diantara jamaah tahu lah ya, itu kan, yaitu istilahnya ghibthah ya. Bukan hasad ya, istilahnya ghibthah. Ghibthah itu iri yang positif ya. Misalkan kalau ada orang hafal Quran, dengan hafalannya dia mengamalkan, maka ya, dia boleh diiriin atau diinginkan oleh yang lain agar bisa seperti dia ya. Bagaimana caranya saya bisa seperti dia, saya iri banget sama dia, saya mau berusaha seperti dia, hafal Quran, mengamalkan ayat Al-Quran. Yang kedua, kalau ada orang punya harta, dengan hartanya dia dermawan, hartanya dia infakkan, maka boleh kita iri kepadanya. Saya iri sama dia, sudah kaya, dermawan lagi ya. Sudah kaya, baik lagi. Hanya kita ingin berusaha seperti dia, menjadi orang kaya yang dermawan, yang baik hati. Tapi kalau selain itu nggak boleh ya. La tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum maktasabu walinisa'i nasibum mimmaktasaban was'alullaha min fadlih. Janganlah kalian iri, janganlah kalian berangan-angan ingin seperti orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing Allah sudah berikan. Laki-laki punya ya, kelebihannya, perempuan juga punya kelebihan. Kalau ingin, mintalah kepada Allah ya. Mintalah kepada Allah sebagaimana yang Allah telah berikan kepada orang lain tersebut. Begitu pula yang lain, itu larangan makan dengan tangan kiri. Ini yang kita bahas kemarin ya. Haram hukumnya makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Karena Nabi SAW mengatakan innamasyaitonu ya'kulu bishimalihi, bahwa makan atau minum dengan tangan kiri sama saja dengan meniru perbuatan setan. Larangan merokok ya. Ini nggak boleh sebenarnya merokok ya. Kadang ada mengatakan hukumnya makruh ya, padahal haram ya. Dasarnya adalah dalam hadis Nabi la dororo wala diror ya. La doror, jangan melakukan pengerusakan, wala diror, jangan menyebarkan kerusakan ya. Jadi 2 aspek kalau merokok itu, merusak diri, merusak orang lain ya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang pasif merokok, kalau dia berada di tempat orang merokok itu lebih bahaya ya, lebih besar mudaratnya kepadanya daripada orang yang langsung merokok ya. Maka dari dasar ini para ulama mengatakan bahwa merokok hukumnya haram, la dororo wala diror. Nah jamaah sekalian, itu dari kalimat atau huruf la ya. La artinya larangan yang sifatnya makruh seperti itu, dan juga sifatnya haram seperti demikian. Yang kedua, tansau. Tansau artinya menunjukkan lupa
Nah ini ada dua juga ya. Ada lupa yang disengaja, ada lupa yang tidak disengaja. Ya. Apa bentuknya lupa yang disengaja atau yang tidak sengaja? Pertama misalkan lupa yang disengaja, lupa yang dibuat-buat ya. Lupa yang dibuat-buat ya. Artinya ya sebenarnya dia pengen melupakan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilupain ya, seperti misalkan dia pengen lupakan pelajaran-pelajaran yang sudah dia pelajari ya, sudah didapat, tapi dia nggak mau dengan pelajaran itu ya. Dia berusaha untuk melupakannya ya. Atau lupa karena tidak mau tahu ya. Masa bodoh amat istilahnya kan dengan apa yang saya dapatkan ya. Makanya kalau dalam doa Al-Quran itu kan khatam Quran disebutkan Allahumma rhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhuma nusina ya, bukan nasina ya. Ya, jadi kalau kalian menasina itu artinya lupa disengaja ya. Lupa yang memang dia tidak mau tahu apa yang sudah didapat ayat Al-Quran, akhirnya nggak dijaga sehingga seakan-akan dia ingin melupakan itu. Tapi kalimat nusina, nah nusina itu artinya yang tidak disengaja, dilupakan oleh Allah atau mungkin dengan berbagai macam kondisi, sehingga tidak ada dosa baginya kalau misalkan memang dilupakan. Sebagaimana yang Nabi SAW juga ya, lupa dari ayat Al-Quran nanti menjadi satu kaidah juga sebenarnya. Nah yang kedua, bahwa lupa ada yang tidak disengaja. Lupa yang tidak sengaja, misalkan lupa karena kehendak Allah ya, nggak dipungkiri ya. Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi lupa ya, bahkan menjadi hukum. Ada namanya hukum an-nasikh wal mansukh ya. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus ya. Nah ini namanya dalam surat Al-Baqarah ayat 106 disebutkan ma nansakh min ayatin au nunsiha ya. Ya kan tidak nansaha ya, tapi nunsiha. Ma nansah tidaklah yang kami hapus dari ayat atau ya nunsiha kami buat Nabi Muhammad lupa ya. Sehingga Nabi Muhammad lupa lalu tidak ingat lagi apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, sementara sahabat ingat. Karena Nabi nggak ingat lagi, ya udah dijadi hapus, menjadi bagian ayat yang dihapus tidak lagi diberlakukan, atau mungkin ayat yang dibaca tapi hukumnya tidak berlaku. Atau surat Al-A'la ya, surat Al-A'la ayat 6 sampai 7 juga disebutkan sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah ya. Kehendak Allah juga kan akan kami bacakan engkau wahai Muhammad Al-Quran sehingga engkau tidak akan lupa selamanya kecuali kalau Allah berkehendak untuk membuat dirimu lupa akan ayat. Nah, ini bagian daripada lupa yang tidak disengaja atau karena kehendak Allah ya. Yang kedua lupa karena banyak maksiat. Nah, ini juga berbahaya ya. Ini bisa menjadi mudarat juga bagi orang yang memiliki apa yang telah dipelajari atau yang dihafal karena maksiatnya. Ada dalam syair Imam Syafi'i ya, beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Ini biasa di pesantren dipelajari kan. Dalam syairnya beliau mengatakan syaqautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa awsani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi'. Aku sulit menghafal ya. Kesulitan menghafal pelajaran, padahal sesulitnya Imam Syafi'i bagaimana sih kan dibanding dengan kita ya. Ada seorang ulama bercerita ya, bagaimana kelebihannya Imam Syafi'i ya. Beliau kan murid Imam Malik ya. Imam Malik sampai bangga dengan Imam Syafi'i ya. Jadi suatu ketika ya, ada majelis ya, terus datanglah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal dengan murid yang miskin ya. Jadi nggak bawa catatan dia, jadi nggak punya buku untuk mencatat, tapi memang daya ingatnya kuat, sehingga akhirnya dia duduk di pinggir di pojokan ya. Terus
Imam Malik menyampaikan pelajaran itu seperti menulis dia, gerak-gerak, digerakin tangannya ya, di tubuhnya, seakan-akan seperti menulis ya. Nah, Imam Malik memperhatikan ini anak kok kayaknya main-main ya, dia nggak bawa buku catatan ya, nggak bawa pulpen, nggak bawa catatan, kok seakan-akan seperti menulis. Sampai pada akhirnya setelah selesai pelajaran dipanggil itu Imam Syafi'i, wahai anakku, wahai muridku, bagaimana tadi pelajaran? Apakah engkau mencatat? Iya, saya mencatat. Mana bukunya? Gitu. Ada ya. Seperti dia diperlihatkan di tangannya itu. Kalau gitu sekarang sampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Maka disampaikan persis dari apa yang disampaikan Imam Malik ya. Nggak ada yang terlewatkan. Tapi memang dia tetap mengadukan dirinya kepada Imam Waqi, imam lain atau guru lain dari guru beliau Imam Waqi, dan mengatakan demikian, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku kesulitan menghafal. Sampai akhirnya Imam Waqi menasihati, wa arsyadani ila tarkil ma'asi, hanya beliau menasihatku untuk meninggalkan maksiat, karena maksiat adalah salah satu penghambat kuatnya hafalan atau menghambat daya ingat, atau mungkin juga kalau sudah hafal, sudah didapat, dia bisa lupa. Maka beliau mengatakan wa ausani bi anna ilma nurun, bahwa ilmu itu cahaya Allah, cahaya yang masuk ke dalam jiwa, wa nurullah la yudalil asi, dan cahaya tidak akan masuk kepada orang yang suka bermaksiat. Makanya ya mungkin bisa kita bertanya pada diri kita masing-masing ya, selama ini kita sudah hafal, sudah banyak ya membaca, tapi kok nggak ingat-ingat ya, itu berarti masih ada di antara kita atau dalam tubuh kita maksiat ya. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan. Lalu yang ketiga juga lupa karena banyak masalah dan pikiran ya, memang ini juga ya, sering terjadi dalam diri kita. Kalau sudah banyak masalah dan pikiran, tentunya apapun yang kita sudah hafal atau sudah ingat tidak lagi ada di dalam pikiran kita. Nah, jamaah sekalian, ini yang kedua ialah tansau, jangan lupakan. Artinya kita ingin coba satu persatu ya, nanti ada konklusinya ya. Nah, yang ketiga ada al-fadla, yang berarti kebaikan atau kelebihan, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebaikan dan kelebihan. Masing-masing kita pasti punya ya. Allah berikan kepada orang ya, manusia salah satu atau masing-masingnya ada kelebihannya masing-masing ya, tidak sama gitu kan. Pala boleh hitam tapi isinya pasti berbeda-beda ya. Ada orang kembar tapi juga berbeda-beda ya, satu sama lain. Ada yang periang, ada yang pemurung, ada yang pendiam, ada yang aktif ya, atau yang kalau belajar cepat ya, menghafalnya. Ada juga yang berkali-kali membaca tapi nggak dapat ya. Atau juga dari sisi harta, ada yang dilebihkan oleh Allah hartanya, atau juga yang tidak dilebihkan. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan ada 4 poin. Pertama adalah bahwa manusia diberikan kelebihan daripada makhluk lain. Ini secara umum manusia lebih sempurna dari makhluk lain ya, baik binatang atau juga tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan ya. Kan semuanya makhluk ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia lebih sempurna ya. Laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila ya. Jadi kami telah muliakan anak cucu Adam ya, dan kami berikan mereka bergerak baik di darat maupun di lautan, dan kami berikan rezeki, dan wa faddalnahum, kami berikan kelebihan ya, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dari berbagai apa yang telah kami ciptakan ya. Yang kedua, Allah memberikan kelebihan pada setiap hamba agar disyukuri bukan diingkari ya. Bahwa kalau Allah sudah memberikan, kita harus syukuri, jangan kita ingkari. Jangan merasa saya sudah punya karena usaha saya. Nah, ini ungkapan Nabi Sulaiman ya, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur.
inilah karunia, inilah kelebihan yang Allah berikan kepadaku, agar Allah menguji saya, kira-kira aku bersyukur atau mengingkari. Jangan seperti Qarun ya, ketika dia mendapatkan harta, dinasihati oleh kaumnya atau sahabat-sahabatnya, lalu dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya begini, aku bisa kaya seperti ini karena usahaku sendiri. Aku punya ilmu, aku punya ketangkasan, atau punya kecerdasan, dan berbagai macam. Seakan-akan dia merasa apa yang dimiliki itu karena usaha dia sendiri, bukan karena Allah ya. Sehingga akhirnya tidak mau ya, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Atau juga Allah melarang iri dan dengki terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain ya. Tadi sudah disampaikan di dalam larangan ya, bahwa memang kita tidak boleh iri dan dengki terhadap kelebihan, karena memang sudah diberikan masing-masing. Kita masing-masing punya kelebihan, kita masing-masing punya keutamaan-keutamaan yang telah Allah tetapkan. Maka ketika Allah berikan, bukan berarti kita mendengki kepada orang lain. Dan adanya kelebihan pada setiap orang agar saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Ayo kita lengkapi ya, walaupun memang tidak semuanya sempurna ya kelebihan, tapi bagaimana kita ambil kelebihannya atau kita dapatkan dari dia untuk menyempurnakan kita, bagaimana kita bisa menyempurnakan orang lain, saling berbagi ya. Ada orang yang ahli IT, ada yang orang ahli agama, ada orang yang ahli dalam ekonomi, ada yang ahli dalam bidang sosial, politik dan sebagainya. Mari bergabung, bukan malah saling menjatuhkan, saling tidak mau ya, memberikan apa yang sudah dimiliki kepada orang lain ya. Makanya ya, Rasulullah SAW begitu antusias ya untuk mengeksplor kelebihan-kelebihan sahabat ya, sehingga masing-masing akhirnya bisa diisi, masing-masing bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir ya dari kalimat bainakum ya, bainakum yang berarti di antara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap manusia pasti melakukan interaksi, baik melalui perkataan atau perbuatan dan sikap ya. Kita tentunya berinteraksi satu sama lain ya. Namun hakikatnya apa yang perlu kita perhatikan, bahwa manusia dicipta dengan beragam jenis ya, baik kelamin, suku, bangsa, bahasa, dan warna ya. Kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah beragam agar saling mengenal. Namun fungsi mengenalnya itu bukan berarti nanti ketika sudah kenal malah dicari kekurangannya, bukan, tapi malah bagaimana caranya agar saling berbagi akan kelebihan-kelebihan ya kan. Mengenai kelamin ya, wanita tentunya membutuhkan laki-laki ya, laki-laki membutuhkan wanita, nggak bisa dipungkiri. Atau dalam masalah bahasa ya, dan berbagai macam ya, yang kelebihan-kelebihan itu hakikatnya adalah kita untuk kita saling mengenal. Makanya kan kalau kita perhatikan itu di ayatnya lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya, bahwa dengan mengenal maka bertambahlah ketakwaan, bukan malah jadi jatuh ketakwaan kita atau berkurang ketakwaan kita. Ini di pertemuan pertama sudah saya sampaikan ya, bagaimana maksud daripada ayat itu ya. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya. Mari ya, dengan kita saling mengenal, berinteraksi, bersahabat, bergaul, kita gali masing-masing kelebihan kita untuk meningkatkan, terutama agar kita bisa lebih dekat kepada Allah ya. Lebih bertakwa, lebih meningkat ketakwaan, bukan malah saling menjatuhkan ya. Ini yang akhirnya salah kaprah ya, kalau saling mengenal akhirnya mengetahui, oh si fulan itu begini orangnya kan, malah diceritakan aibnya ya. Akhirnya terjadilah pertikaian, perkelahian, pertengkaran ya. Yang kedua, manusia dicipta sebagai makhluk sosial ya. Tidak dipungkir bahwa kita memang makhluk sosial ya. Dalam ungkapan orang Arab disebutkan al-insanu madadiyun bit-tabi'i. Manusia itu adalah makhluk yang sosial.
yang tidak bisa lepas dari orang lain, ya. Dan manusia cipta dalam kondisi lemah, ya, tidak kuat kita, ya. Masing-masing kita pasti membutuhkan orang lain, tidak mampu memenuhi hajatnya sendiri. Ini surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nggak bisa kita memenuhi apa yang kita butuhkan, ya. Nggak mungkin kan kalau mau makan masak sendiri, atau sebelumnya nanam padi sendiri sampai panen, ya. Sambil akhirnya setelah itu dilepas, ya, jadi gabah, ya. Lalu gabah lagi menjadi beras, jadi beras dimasak, kapan makannya gitu kan, ya. Tapi akhirnya kita bisa saling minta bantuan kepada yang lebih paham, yaitu para petani atau juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, jamaah sekalian, dari sinilah akhirnya bisa kita paham bahwa kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai melupakan kebaikan, kelebihan atau keutamaan orang lain. Semua kita pasti, ya, apakah kita yang memanfaatkan atau kita dimanfaatkan. Kadang ada istilah gitu kan, saya enak banget, ya Pak, saya tidak suka kalau saya dimanfaatkan. Bersyukurlah kalau dimanfaatkan orang, karena berarti kita bermanfaat gitu kan. Kan ada yang negatif gitu kan pikirannya kan, saya dimanfaatin ya masih fulan gitu kan. Jangan merasa karena dimanfaatin akhirnya kesel gitu kan. Justru malah bersyukur saya masih bisa bermanfaat, ya, dimanfaatin orang-orang lain. Mengenai nanti dia memanfaatkan itu dalam masalah-masalah yang untuk dia sendiri, itu urusan dia. Yang penting saya bisa berguna, bisa bermanfaat, ya. Karena anfa'uhum linnas, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya, ya, sebagai penghujung, ya, ada kata hikmah kan. Dua hal dilupakan jangan, dua hal pula dilupakan harus, ya. Nah, kira-kira apa nih? Jangan sampai dua hal kita lupakan, tapi jangan sampai juga atau menjadi keharusan dua hal yang memang dilupakan. Artinya memang di dalam kehidupan kita itu ada seperti itu. Bagaimana kalaupun ada yang harus kita lupakan, maka lupakanlah, ya. Tapi bagaimana juga kalau misalkan tidak harus dilupakan, jangan dilupakan. Pertama adalah dua hal yang dilupakan jangan, ya. Yaitu kebaikan orang lain terhadap diri kita masing-masing. Jangan lupakan. Kenang terus kebaikan orang lain, sehingga dengan itu dia berusaha untuk mensyukuri atau mendoakan orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya orang tua, gitu kan? Maka kita dilarang melupakan kebaikan orang tua, ya. Apapun kondisi orang tua, satu sosial orang tua yang sudah berbeda dengan kita, jangan lupakan kebaikan orang tua yang selama hidup kita telah diberikan atau mereka telah berusaha untuk membimbing, ya, mengasuh, ya, memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Makanya kan di antara kalimat yang Allah sandingkan setelah ibadah itu adalah wabil walidaini ihsana, ya. Jadi jangan mensyirikan Allah, beribadah kepada Allah, lalu setelah itu jangan mencakiti atau berbuat baiklah kepada orang tua, ya. Jadi seakan-akan kedudukan orang itu setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beribadah kepada Allah, jangan mensyirikan Allah, setelah itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Karena memang orang tua sangat besar perannya dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Kedua adalah kebaikan seorang guru, ya. Ini juga, ya. Seorang guru jangan juga dilupakan kebaikan mereka. Mereka lah juga yang telah memberikan pendidikan, pembinaan, ya, atau juga ilmu pengetahuan kepada kita. Apapun status guru, ya, kalau misalkan kan kita mungkin di tengah lingkungan kita dulu dia ngajar SD, sampai sekarang pun masih ngajar SD, padahal kita sudah ada S1, S2, S3, bahkan sudah profesor, tapi guru kita masih begitu-gitu aja. Jangan lupakan. Atau yang TK lah, kan, yang TK juga demikian, masih guru TK aja, ya. Pasti kita temukan seperti itu kan, ya.
atau yang SMP atau yang SMA, mereka adalah guru kita yang telah membina kita. Jangan lupakan kebaikan mereka masing-masing karena telah memberikan sumbangsih besar dalam kehidupan kita. Kemajuan kita juga atas jasa mereka. Lah yang ketiga juga kebaikan di dalam kehidupan kita secara umum, ya. Pasti ya, sahabat, teman, ya, saudara, itu mereka banyak memberikan kebaikan kepada kita. Jangan lupakan. Ya, kalau bisa berusahalah untuk membalas, paling tidak doakan, ya, doakan kebaikan mereka-mereka yang telah memberikan kepada kita. Banyak ya di tengah kehidupan kita. Pernah saya juga ngalami itu, sampai sekarang saya tetap ingat itu kan. Ketika naik motor tiba-tiba habis, ya. Bensinnya nggak ketahuan habis tiba-tiba, tapi nggak tahu tiba-tiba dia datang aja gitu. Ayo Pak, saya stut gitu lah kan. Ya. Sampai jaraknya lumayan 1 kilo, ya, dianterin itu sampai ke tempat pom bensin. Ya alhamdulillah kalau saya melewati itu tuh saya selalu ingat, saya doain. Rupanya dia memang ya, kayak tukang ojek, ya, ojol ya kan. Ya, kebaikan betul-betul saya nggak minta kepada dia, tiba-tiba aja datang gitu kan. Dan itulah memang yang Allah berikan kepada saya waktu itu, ya. Dan banyak yang lain yang saya masih ingat selalu, bagaimana orang lain yang Allah gerakan untuk berbuat baik, sehingga akhirnya kita pun diperintah untuk mensyukuri. Minimal kalau memang nggak berjumpa lagi, doakan. Kalau misalkan sampai lewat situ, ya Allah berikanlah rezeki kepada dia, panjang umur dan sebagainya. Kita masing-masing punya, pasti ya, masing-masing kita punya hal tersebut, pengalaman-pengalaman diberikan kebaikan oleh orang lain tanpa kita minta, dia memberikan. Nah yang kedua adalah jangan lupa atau lupakanlah, ya, jangan lupakan kesalahan diri terhadap orang lain. Bisa jadi ya kita pernah berbuat salah terhadap orang lain, jangan lupa, agar kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga kalau mau minta maaf kepada orang tersebut. Kalaupun nggak ketemu, doain juga kepada orang tersebut agar Allah memberikan panjang usia dan mempertemukan kepada kita pada yang kita telah berbuat tidak baik kepadanya, sehingga akhirnya Allah mau memaafkan. Jadi inilah yang memang dilupakan, jangan. Lalu yang dua hal lain, yaitu dua hal dilupakan harus dilupakan, jangan diingat-ingat. Yang pertama adalah kebaikan diri terhadap orang lain. Jangan sampai akhirnya kita mengungkit, jangan sampai kita akhirnya diulang-ulang terus, ya aku kan sudah berbuat baik kepada kamu kan, ya kok begitu gitu. Jangan, ya udah lepas aja, lepas salah. Kalau kebaikan sudah kita lakukan kepada orang lain, serahkan kepada Allah, semoga Allah membalas kebaikan ini. Jangan sampai akhirnya suatu saat kita ungkit, atau mungkin sudah setahun kita ungkit lagi, atau 2 tahun kita ungkit lagi, karena khawatir kalau misalkan diungkit maka pahalanya akan hilang. Makanya kalau dalam A'agim ya, beliau juga mengatakan ikhlas itu hakikatnya 3 ya. Pertama adalah ketika akan berbuat itu harus ikhlas, niat karena Allah. Terus di saat berbuat ikhlas, yang berat itu adalah setelah ya. Yang paling berat adalah setelahnya ya. Setelah kita berbuat itu harus ikhlas juga. Artinya apa? Jangan diingat lagi kalau kita udah berbuat, lupain aja. Mengenai orang ingat-ingat terus itu silakan. Sebagaimana yang di pertama tadi, lupakan jangan, gitu kan? Tapi kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, itu lupakan aja. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Apapun, mungkin kalau dia sampai berbuat tidak baik kepada kita, jangan ungkit lagi kebaikannya. Makanya di antara kisah, ya kan di dalam surat An-Nur itu ada namanya kisah Al-Ifku ya. Istri Rasul Aisyah itu dituduh berzina kan. Ya kan? Dituduh berzina. Ya. Tersebar ya, sampai Rasul pun nggak berkutik. Karena memang tujuan dari orang munafik bagaimana rumah tangga Rasul dari dalam hancur kan. Sebulan Rasul SAW akhirnya
tidak berkomunikasi dengan Aisyah, ya, membiarkan ya, sampai dipulangkan ke rumah orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di dalam kisah ini itu ada namanya Mistah. Mistah itu keluarga Abu Bakar, miskin, yang kehidupan sehari-hari itu dibantu oleh Abu Bakar. Namun Mistah ini ikut menyebarkan, ya, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, ya, orang-orang munafik, ikut menyebarkan dia. Sampai Abu Bakar marah, ya, ini orang nggak tahu diri. Saya sudah berbuat kepadanya, sudah saya bantu terus setiap hari urusan yang dibutuhkan, tapi kok malah ikut menyebarkan, padahal betul-betul benar. Sampai akhirnya Abu Bakar marah, udah saya hentikan saja, saya nggak mau lagi berikan bantuan kepadanya. Akhirnya nggak dibantu, ya, berhenti karena dia telah menyebarkan isu yang tidak benar, ya. Dan ini akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Allah turunkan ayat wala ya'tal ulul fadli wasa'ati minkum ayyutu. Ya. Saya lupa lanjutannya kan, intinya dari situ Allah menegur Abu Bakar, jangan sampai karena ada peristiwa kamu menghentikan bantuan yang selama ini kamu berikan kepadanya. Apakah tidak ingin Allah yang memaafkan dia, mengampuni dia, gitu kan? Sampai akhirnya Abu Bakar sadar tidak lagi jadi, atau dia malah terus berbuat baik kepada saudaranya tersebut, memberikan walaupun dia telah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap keluarganya. Jadi kalau misalkan memang kita sudah berbuat baik, orang membalas tidak baik, urusan dia dengan Allah nanti. Kita nggak perlu mengungkit lagi, jangan sampai akhirnya setan masuk, malah kita ungkit-ungkit lagi kebaikan yang telah kita berikan, lalu akhirnya tidak ada pahala yang kita terima. Lalu yang terakhir adalah kesalahan orang lain terhadap diri sendiri. Ini juga harus lupakan, jangan ingat-ingat lagi. Ya kebaikan tadi, ya, kalau kebaikan terhadap orang lain, ya kita harus lupakan, ya. Tapi kalau kesalahan orang lain terhadap diri, itu juga jangan, ya, diingat-ingat, harus lupakan, nggak usah, ya. Malah kalau bisa maafkan saja, berikan kepada beliau orang-orang yang berbuat jahat doa, ya. Makanya kan mungkin ada ya kisah di masa Rasul, kan Rasul mengatakan akan datang orang penghuni surga, ya. Ketika ditelusuri rupanya 3 hari berturut-turut Rasul mengatakan, akhirnya diikuti oleh seorang sahabat, ya. Bagaimana sih, apa sih perbuatannya gitu, apa kelebihannya, kan? Nah ketika diikuti dan ditelusuri, nggak ada yang lebih, nggak ada yang berbeda dengan yang lain, sama. Dia sholat, dia berinteraksi, dia bergaul, ya. Dia melakukan aktivitas seperti yang lain, nggak ditemukan. Nah rupanya setelah digali lagi, dia mau mengatakan bisa jadi Rasul mengatakan seperti itu karena saya setiap malam sebelum saya tidur, saya berusaha untuk memaafkan, ya, saudara-saudara saya, ya. Saya tidak akan tidur kecuali saya berdoa kepada Allah, maafkan si fulan, maafkan si fulan, kalau yang berbuat ya Allah maafkan dia. Hatinya tidak ada yang, ya, disimpan dalam ketidakbaikan, ya. Sehingga akhirnya wajarlah kalau kata Nabi SAW, dia adalah penghuni surga. Nah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang di dalam kehidupan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara umum adalah jangan melupakan sesuatu yang Allah berikan kebaikan di antara kita. Semuanya pasti akan ada manfaat, ya. Semuanya kita pasti membutuhkan, ya. Nah dari kebaikan itulah akhirnya kita akan terus bertambah nilai-nilai yang kita inginkan, manfaat-manfaat yang kita ingin dapatkan, sehingga pada saat itulah maka terjalin kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik. Apalagi kalau cara khusus kepada istri, kepada suami, ya. Nah ini yang kalau saya baca di dalam buku itu disebutkan, ya, ada seorang suami istri itu bercerai, tapi suami masih menghargai istrinya. Kan biasanya kalau orang bercerai itu disuruh pulang, ya, udah kamu pulang ya sama orang tua kamu, saya nggak sudi tinggal di sini, gitu.
Tapi enggak, ini sang laki-laki dia punya rumah, dia sudah bercerai, tapi enggak diperintah untuk keluar, bahkan diberikan tempat. Kamu tinggal di atas, saya di bawah. Kamu silakan bercengkarama, bergaul dengan anak-anak, silakan. Enggak ada perintah dari saya untuk keluar. Enggak ada seperti itu. Sampai orang lain dalam kisah itu disebutkan seakan-akan orang ini harmonis, enggak ada perceraian. Karena interaksinya sangat tetap. Karena dia menghargai, dialah yang telah memberikan kepada saya anak, dia telah memberikan kenyamanan. Ya, memang nggak dikisahkan di situ kenapa kau bercerai. Tapi intinya memang walaupun dia sudah bercerai, sang laki-laki ini nggak mengusir, nggak mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Karena dari kalimat ini dia menyebutkan walatan sau al-fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, istri pasti punya kelebihan, suami juga punya kelebihan. Ya, ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah saling menyempurnakan. Nah, karena juga ya, kita dalam berinteraksi pasti kita menemukan ada yang baik, ada yang kurang. Yang baik marilah kita terus bina untuk kita manfaatkan, yang kurang mari kita berusaha untuk menghilangkan, meminimalisir, sehingga akhirnya orang tersebut bisa hilang dari keburukan-keburukannya, atau kita sendiri juga berusaha untuk menghilangkan keburukan dari diri kita masing-masing. Yang mudah-mudahan dari kaidah ini bisa kita ambil kesimpulan dan juga mendapatkan pelajaran ya, bahwa memang kita pasti akan bergaul dengan siapapun, dan dari perkara itu maka kita akan bisa mendapatkan manfaat ya. Carilah manfaat ya, hal-hal berguna, bukan mencari kekurangan-kekurangan atau hal-hal dari perbuatan-perbuatan itu. Kalaupun ditemukan, berusahalah untuk membuat hal-hal yang baik, meminimalisir atau juga menutupi keburukan-keburukan orang lain. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hada. Kita akhiri dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.